Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, kenikmatan, keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian mengingatkan kepada kita semuanya tentang kewajibannya untuk thalabul ilmi. Nabi bersabda, thalabul ilmi wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu sebagai perkara yang fardu, perkara yang wajib, yang harus dilakukan oleh setiap orang-orang Islam, entah itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Kenapa kita diwajibkan? Supaya kita menjadi orang-orang beriman yang berilmu, yang pintar. Kenapa? Karena orang beriman yang berilmu itu derajatnya, maqamnya lebih tinggi dibanding dengan yang tidak berilmu. Bahkan Nabi membandingkan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Matalul alim alat abid kalmani Allah sahil kawati. Permisalannya orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu dibanding dengan orang yang berilmu dan ahli ibadah, itu seperti bulan di antara bintang-bintang. Meskipun bulannya cuma satu dan bintangnya banyak, tetapi sinar bulan itu lebih terang dibanding dengan sinar bintang-bintang. Makanya Bapak Ibu, moga kita semuanya berusaha untuk selalu meningkatkan usaha dalam mencari ilmu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, keistiqomahan, kepahaman kepada agama kita sampai akhir hayat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam jasad kita itu ada segumpal darah. Ida solakan sayur jasadi, ketika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki akan jadi baik semuanya. Sebaliknya faedah fasadat, dan ketika segumpal darah adalah jelek, maka seluruh tubuh akan menjadi jelek.
Lazat kumpada itu namanya hati. Ya, makanya kita kalau ingin membaikkan tubuh kita, badan kita, jasad kita, pribadi kita, ya kita harus mau memperbaiki hati kita. Nah, bagaimana memperbaiki hati kita? Dengan cara meluaskan hatinya menjadi hati yang luas, bukan hati yang sempit. Karena hati yang luas itu bisa menampung berbagai macam masalah-masalah kehidupan, entah yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menerangkan tentang hati yang luas, dengan harapan Allah akan meluaskan hati kita sehingga kita akan semakin baik di hadapan Allah. Kemudian ada seorang imam namanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara yang dapat melapangkan hati itu adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Sungguh dia dapat melapangkan dada dan matanya hingga dia lebih luas dari dunia dan seisinya. Contohnya bagaimana? Kalau kita sedih itu biasanya pas apa Pak? Nek pas sedih itu pas nopo? Pas seneng apa pas sedih? Pas entuk nikmat apa pas entuk musibah? Pas didit apa pas kan didit? Biasanya pas loro, orang didit, kabeh utang, ya itu kan hatinya sedih. Kenapa orang tuh kok pas dia diminta kok dia sedih? Karena dia belum tahu ilmunya tentang musibah, maka dia akan sempit hatinya. Nah, kalau dia sudah tahu ilmu tentang panggilannya orang kena musibah, Nabi bersabda bahwa besarnya pahala itu tergantung pada besarnya halangan. Dan Allah itu kalau mencintai seorang hambanya justru diberi musibah. Loh kok begitu? Iya, karena itu diberi namanya proyek, ya. Diberi apa? Proyek untuk apa? Bisa mendapatkan pahala yang banyak. Maka ketika orang itu diberi musibah dan dia ridho, Allah ridho kepada dia. Dan sebenarnya kalau dia tidak ridho, dia marah, ya Allah juga marah kepada dia. Maka dengan kita punya ilmu, ketika kita kenal, kita akan bahagia. Kenapa? Diberi proyek, diberi kesempatan sampai nanti Allah akan bisa ridho kepada kita. Namanya ilmu, ya. Atau nanti yang lainnya, ketika maaf saja rezekinya baru sempit, ya. Kita tahu yang namanya apa? Qanaah. Suatu sifat mulia apa? Qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Jadi sebenarnya semakin kita diberi ilmu, maka hati kita akan semakin luas, bahkan lebih luas dibanding dengan dunia ini. Adapun kebodohan dia akan menjadikan hati menjadi sempit, terhimpit dan terpenjara, terkungkung, nggak bisa apa-apa. Pandangnya adalah pandangan yang jelek, ya. Maaf saja boleh cerita aja nih. Pas duwe masalah nggak dapat solusi, nah, terus gantung tenisor oleh robot. Nah, kemudian jalan pintasnya bunuh diri, nggak datang ke diri mereka, ya. Itu kenapa? Karena wasnya sempit, ya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan beban kepada hambanya kecuali sebatas kemampuan hambanya. Jadi kalau kita diberi musibah masalah, pasti Allah telah memberikan kemampuan, kekuatan, potensi yang kuat, yang mampu, yang bisa untuk menyelesaikan. Cuma kadang-kadang kita belum memaksimalkan saja, maka harus kita maksimalkan. Kadang-kadang orang itu tidak mau makan kalau tidak terpaksa. Oke. Yang saya contohkan boleh,
Kalau kita terutama yang sudah sepuh, dari 50 ke atas, suruh lari sekencang-kencangnya, ya udah kencang, kenapa? Karena tapi kalau di belakangnya ada seekor singa, wis melayu karmu. Kemudian dia lari sekencang-kencangnya, padahal itu orang melayu, takut kali singo. Kadang-kadang juga begitu, kita kadang-kadang dipaksa Allah supaya kamu tuh tahu, aku telah berikan kamu potensi yang sangat-sangat kuat. Ya. Contoh lagi bagi saudara kita sebagian yang saja diberi kekurangan organ, ya nggak punya kaki atau nggak punya tangan, gitu. Kalau kita suruh nulis pakai kaki kan nggak bisa. Kenapa? Karena kita punya tangan. Tapi pada saudara kita yang nggak punya tangan, nulis pakai kaki bisa. Nyetir mobil pakai kaki loh, itu bisa. Ya, masak pakai kaki, ya bisa. Kenapa? Allah berikan seperti itu. Karena nggak punya tangan. Atau sebaliknya, ya nggak punya kaki. Jalan pakai tangan, ya bisa. Kenapa nggak punya kaki? Ya, jadi kita harus optimis. Ya, jadi kita dengan kita belajar, kita akan menjadi orang-orang yang optimis. Sebaliknya, kalau nggak belajar, ilmunya dikit, hatinya suka, sehingga ilmu cuma pesimis saja. Ya. Kemudian hati yang paling luas itu kalau dia sudah bisa memanfaatkan ilmunya itu dimanfaatkan. Jadi ada berbagai macam solusi, ada berbagai macam jalan keluar, ada berbagai macam ilmu yang baru. Makanya Bapak Ibu, kalau kita cermati, yang namanya para penemu suatu temuan itu biasanya mereka susah dulu, ya. Ya kan sudah biasa naik motor namanya Honda, gitu. Dulu ketika belum ada Honda itu nama orang. Dia tuh senang mancing, ya kalau pergi pagi, kalau pulang tuh siang membatik konten, rumusor terus membayangkan, mengimpikan seandainya sepeda saya bisa berjalan sendiri kan saya lebih enak. Terus dia berpikir sehingga kemudian timbul namanya sepeda motor gara-gara apa? Rekoso, ya itu. Dengan kita rekoso nanti kita harus berpikir, berkreasi, sehingga akan muncul berbagai macam penemuan yang baru. Kemudian antara telaga dengan gelas bagaimana? Ini apa bedanya telaga dengan gelas? Ya beda. Ya, kalau segelas air sebanyak 1 gelas dikasih segenggam garam boleh plek juga. Terus kira-kira rasanya asin atau tawar? Ini yang gosak truk garam mungkin satu truk leboknya tenggen telogo juga. Jadi kalau teloganya asin buatan. Apa maknanya? Hati yang sempit itu ada sedikit masalah, sudah berubah. Kenapa hatinya sempit? Tapi kalau hatinya luas tuh masalah banyak nggak masalah. Kenapa dia bisa mengatasi? Jadi untuk membandingkan, jadi kalau hati kita itu masih sempit, ya apa-apa jadi masalah. Makan nggak cocok dikit jadi masalah. Bojone nggak kewedang kurang lagi sidik jadi masalah. Gitu. Ibune blonjone kurang sidik ya jadi masalah. Kenapa? Hatinya sempit. Kalau hatinya luas nggak masalah. Kurang disiplin apa-apa, dibayangnya lebih banget ngomongnya. Mau cuma masalah lidah saja kok repot. Makanya kita soalnya harus berusaha untuk meluaskan hati kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk meluaskan hati? Siapa yang bisa membantu kita untuk meluaskan hati kita? Tiada adalah Allah Ta'ala. Maka dalam surat Al-Isra dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
hati ini kiranya kepada Nabi Muhammad, kemudian juga kepada kita. Wahai Muhammad, adakah tidak kami Allah sudah meluaskan hatimu? Bimana itu suatu pernyataan kami Allah itu sudah meluaskan hatimu. Nah, kalau kita umumkan termasuk kita, wahai orang-orang beriman, orang-orang Islam, hatimu itu dulu hati yang sempit. Terus kami luaskan dengan cara kami beri Islam. Jadi hati yang sudah bisa menerima adalah hati yang luas. Kalau nggak luas, tidak akan bisa menerima Islam. Contoh saja. Kalau kita dikasih motor itu kan biasa loh, Pak, Bu, yang saya kasih motor purun. Oh purun Pak, silakan bawa ke sini. Rumahnya cukup, oh cukup. Ya. Tapi kalau diberi helikopter, gitu, wah terus mungkin gone pun di Pak, bukan helipad. Itu hanya untuk rumah-rumah tertentu yang rumahnya luas, yang ada helipadnya, supaya bisa menerima helikopter. Demikian juga Islam seandainya seperti helikopter diberikan hanya kepada orang-orang yang rumahnya luas, yang hatinya luas. Kalau nggak luas nggak bisa. Sekali lagi, kalau kita sudah Islam berarti hati kita luas. Terus monggo diluaskan dengan cara-cara yang berikutnya. Jadi dengan cara kita mengamalkan Islam. Islam itu adalah agama yang syamil dan kamil. Syamil itu apa? Syamil itu lengkap, apapun dibahas dalam Islam. Yang perkara besar-besar sampai yang kecil-kecil. Perkara dunia sampai di akhirat, perkara ubudiyah sampai perkara muamalah. Enggak ada yang enggak dibahas dalam Islam. Maka kalau kita semakin belajar, semakin tahu, akan semakin luas. Ya, contoh, Pak. Cara menghadapi atau mengatasi kemarahan. Ya, kita kan sok-sokan atau boleh. Nah, gimana cara mengatasinya? Ketika kamu marah dalam keadaan berdiri, ya kamu duduk, ya. Lah duduk masih marah, ya kamu berwudu karena marah kan dari setan, kan dari api, ada kan hapus kalau ada air. Lah baru itu ngecek nesu, turu. Lah baru cek nesu turu meneh. Nanti kan hilang nesunya. Itu contoh saja untuk mengatasi kemarahan. Nanti yang lainnya. Assalamualaikum. Nanti kalau kau semakin banyak belajar, semakin banyak orang yang teratasi, dan kita akan meningkat makom kita yang kemarin saya sampaikan ini. Saya contohkan, sholat 5 waktu itu kewajiban atau kebutuhan atau penikmatan, gitu. Yang menjawab kewajiban berarti cek kelas 1. Ya dan cek waktu usia dan tuh ya ini. Saya tingkat 2, wes merasa butuh dia aktif. Ya. Yang caranya maka dia senang menikmati sholat tadi. Namanya kita harus meningkat dari wajib, butuh, terus nikmat itu paling tinggi, gitu. Ya. Terus kemudian bagaimana Allah meluaskan hati kita. Dijelaskan bahwa mayoritasnya hanya fir'aun yang selalu Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diluaskan hatinya adalah dia ditunjuki kepada Islam, ditunjuki cara-cara mengatasi masalah versi Islam. Kalau pegajian pakai boleh, Abu Mulu. Slogannya apa? Slogannya pegajian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Slogannya orang kan mengatasi masalah dengan syariah. Ya. Masalah dia datang dengan syariah.
lan didit tanggal 30 pripun carane sabar. Kita sabar sih alih ndonga nggih poso bareng sak omah alhamdulillah. Terus sebaliknya ayat ayudillahu barang siapa yang dia di sesuatu Allah akan yas'aludorikon, Allah akan menjadikan hatinya menjadi sempit, seakan-akan dia naik ke atas langit semakin ini semakin sempit. Kenapa? Karena udahnya semakin sedikit. Ya, hadirinlah, kalau kita itu semakin belajar Islam kok semakin sempit, kok opo saya ora itu toh. Mangan kudu nganggo tangan tengen, kudu bismillah, kudu lungguh, kudu ngene kelas kakean aturan. Ya, berarti hati kita sempit. Tapi kalau kita hati yang luas, alhamdulillah, kita akan dibimbing Allah menjadi yang lebih baik. Dengan kita makan bismillah, ya, itu kemudian akan menjadi semuanya jadi ibadah, makanya ibadah dapat pahala, ya. Pakai tangan akan menyehatkan otak kita, ya. Kemudian dengan duduk, ya, maka tuh kita akan menyiapkan untuk menerima makanan dan sebagainya. Ya, sehingga semakin banyak aturan akan semakin menjadikan kita jadi orang-orang yang baik. Kalau kita lihat, kalau kita lihat siapapun orang-orang yang berprestasi itu biasanya pantangnya banyak sekali. Yang jadi atlet tingkat nasional, makanya lah itu oke-oke, ngundang awake lemu, gitu. Atau yang jadi penyanyi orang kan mau makan gorengan, kalau tidak suaranya cempreng, gitu. Itu setiap orang begitu. Siapapun yang semakin tinggi semakin banyak aturan. Lah beda dengan yang tidak tinggi. Yang namanya bunga di taman tuh tiap tertentu dipotong itu boleh dibentuk ben apik. Ya, tapi kalau bunga di pinggir kali hinjarnya mau. Makanya kita harus sadar kita ini kalau semakin banyak diatur itu untuk kemasyarakatan kita dunia sampai di akhirat. Sehingga sekali lagi, mari kita semakin berislam. Mana-mana yang berislam kemudian diislamkan, cara makan, cara tidur, cara berjalan, cara berjual beli, cara kita berumah tangga, cara kita menikah dan sebagainya. Cara kita sholat harus diislamkan semuanya biar maslahat. Cara menyembelih hewan, Pak, kemarin ada dalam tanda petik ustaz atau bukan, ya, yang menyatakan nyembelih hewan kok bismillah, yo salah, lah gimana? Yo kita minta maaf wong sing diblaki loro, lak jenenge ustaz apa nih? Ustaz Kanjong apa? Lah kita tuh itu syariat Allah zat yang menciptakan semesta alam. Lewat nabinya mengatakan kalau kita mau nyembelih binatang itu dengan bismillah supaya binatangnya kalau itu diterima oleh Allah. Memang binatang itu diciptakan untuk melayani manusia dan untuk ibadah kepada Allah. Kita dulu, kita pahami. Kalau kita benar-benar toko makanan itu kan mboten kabeh dipangan, enten sing dibuang. Contohnya bungkuse, Bu. Gitu. Tumbas duren, kok pasar duren nganggo kulit, nganggo kopi, mosok dipangan kabeh. Ya ada yang harus dibuang. Ning buka sih, menurut dibuka sih, apa langsung dibuang. Rasa mangan duren mungkin. Gitu. Harus ada tata caranya. Dibuka, dimakan durennya, terus kulitnya dibuang, mau dipangan. Ya itu kan seperti itu, ya. Nah, maka kemudian sekali lagi kita harus mengikuti yaitu apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya kepada kita, ya. Terus ketika ada seorang sahabat yang bertanya tentang apa ciri-cirinya
hati yang luas. Maka Nabi bersabda bahwa orang-orang yang hatinya luas itu adalah ketika iman sudah masuk ke dalam hatinya. Terus cirinya apa? Cirinya ada al-inabatu ila daril khulud. Dia rindu dengan negeri keabadian, di mana dengan negeri akhirat. Kemudian luar tajala anil daril khulud, dan dia semakin renggang dengan negeri dunia ini. Jadi orang yang sudah iman itu atau yang itu adalah orang yang semakin hidup dengan akhirat. Kalau dikatakan bahwa orang yang kais, yang pintar adalah orang yang dia beramal di dunia untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kita makan bukan hanya untuk sekedar kenyang, bukan. Makan kita itu ibadah. Tujuannya ya untuk ibadah. Biar kita kenyang, badannya sehat. Untuk apa? Untuk ibadah. Tidak cuma untuk sehat saja, ya. Kita bekerja, ya, seperti bapak-bapak, bahkan ibu-ibu nih, untuk mendapatkan maisa, untuk apa? Mencukupi kebutuhan keluarga kita. Dinar atau uang, kalau kita namanya uang asal kita ya rupiah. Rupiah yang kita berikan pada fakir miskin, anak yatim, sapilah, dan keluarga kita. Yang paling banyak pahala adalah yang kepada keluarga kita. Jadi kita ngopeni keluarga itu, bapak-bapak, itu pahalanya sangat-sangat besar. Ya, ngasih belajar itu adalah pahalanya sangat besar kalau niatnya ikhlas. Ya. Terus kemudian dia semakin renggang dengan negeri dunia ini karena sudah cinta kepada negeri akhirat. Sehingga kalau nanti seandainya ya kurang titik ya ora masalah. Ya. Sengketa dengan tetangga kita masalah ini rasa masalah, enggak usah dimasalahkan, ngalah baik. Ya. Kemudian wal istidatu lil mauti qabla mauti, yang kedua dia itu persiapan untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Dan dengan apa? Dengan kita banyak-banyak beramal. Ya. Kalau kita banyak beramal, kemudian nanti ketika mau meninggal dunia, maka malaikat maut akan datang dalam keadaan wujudnya seperti orang yang ganteng, yang bagus, dan pakai pakaian putih, ya, bawa kapan dan minyak wangi, ya. Terus kemudian kita sudah datang di depan kita, dia akan mengeluarkan foto, ya. Terus kemudian ditampakkan fotonya tadi, foto taman-taman surga. Terus dia akan berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwanya orang yang beriman, kembalilah kepada Tuhanmu Allah Ta'ala dalam keadaan kamu ridho dan diridhoi Allah. Kemudian masalah pada golongan dan pada surgaku, maka rohnya akan keluar, Pak. Gak usah dikeluarkan, tapi keluar sendiri. Kemudian dia ditawarkan, terus dimasukkan di kapan, kasih minyak, kasur, kemudian dibawa sampai depan kota sana. Itu kalau orang-orang beriman. Nah, kalau nggak punya persiapan, ya mau saja. Wes mesedo kok jek maksiat. Katanya mumpung jek urip, gitu. Ngapunten. Maka ketika mati dia nggak punya persiapan. Maka yang datang itu dalam bentuk yang menyeramkan, hitam-hitam. Kemudian tangannya keluar, gitu. Kemudian bentak-bentak dan sebagainya. Kemudian dia mengambil paksa, ya,
pengaruh paksa rohnya, kemudian dia teriak-teriak dan sebagainya, itu orang-orang yang tidak beriman. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini untuk akhirat. Makanya lagi, maaf saja, kalau niatan kita masih dunia, monggo dipindah ke akhirat. Ya, kita punya anak, gulon anak, boten karena kita ingin besok ketika tadi. Ini enggak gitu. Itu adalah untuk orang anakku titipannya Allah. Ya, kita dititip bapak-bapak itu dititip Allah anak kita, terus digulonkan, dididik, dibimbing, ditungani, ya, terus laki otak-otak biar diganjar kosan, ya. Kita kan juga begitu, yang namanya pager, pager mantap apa pager piring, kita, orangnya dengan ikhlas, si A kaya, si B marah, ya biasa A terus bola apa ya biasa mau sing suki. Gak usah tunda, aku naik kowe sepeda ngomong kan, naik aku, gak usah gitu. Itu, ya sing suki ya sing marah wajar. Ya maksudnya seperti itu, ya. Nah sing marah dungake sing suki, jazakallahu khairan amin. Gitu, ya begitu. Ya, jadi semuanya yang adalah untuk agar biar besok ketika kita di akhirat kita akan menerima jumlah pahala yang sangat-sangat banyak. Kita akan saja puas dengan amal kita, ya. Kemudian monggo disemangati diri kita masing-masing, harus mujahadah, harus istiqomah, harus sabar, harus ikhlas, ya. Mendoa sampai akhir dalam keadaan husnul khotimah, punya amal baik. Ya, demikian yang saya sampaikan kepada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Kita dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.